Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas satu berita yang viral, di mana seorang anak ya usia 17 tahun yang membawa mobil berplat merah, mobil Toyota Camry ya, dan menabrak satu mobil, juga menabrak tiang listrik. Nah, kemudian ini tentu mobilnya namanya nabrak dengan kecepatan tinggi, jadi depan itu memang ringsek ya, rusak parah. Nah, lalu di dalamnya ternyata ada dua anak SMA ya, kedua masih sekolah SMA. Yang satu laki-laki dan yang menyetir, yang kedua adalah perempuan. Dan ketika itu diduga yang perempuan tidak mengenakan busana. Menurut kepolisian, ya itu anak ini yang mengendarai mobil dinas ya, yang belakangan diketahui bahwa mobil dinas ini adalah mobil milik sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Nah, itu diduga ini memang anak ini katanya awalnya seperti digerebek gitu ya oleh warga yang curiga mobil parkir, kemudian seperti ada satu perbuatan yang dianggap melanggar norma susila. Nah, lalu masyarakat ini menggerebek dengan mengetok-ngetok mobil. Nah, anaknya panik, lalu membawa lari mobil itu dengan kecepatan tinggi, dan ternyata di luar kendali yang kemudian menabrak tiang listrik persis di depan sebuah rumah sakit swasta di kota Jambi. Nah, kondisi mobil yang kemudian rusak parah ini ya, kemudian juga ditolonglah orang yang berada di dalam mobil. Nah, mungkin disitulah muncul ya beberapa informasi bahwa salah satu penumpang mobil itu memang dalam keadaan tidak berbusana. Nah, seperti apa sebenarnya peristiwa ini? Karena si anak diduga membawa mobil dinas milik orang tuanya ya. Nah, kita bahas dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Atas kasus ini ya, tentu saya memiliki beberapa pendapat. Nah, pendapat yang pertama adalah mengapresiasi kepolisian. Ya, pertama, selain bertindak cepat, polisi juga menghormati undang-undang sistem peradilan pidana anak, di mana anak yang mengendarai mobil ini beserta seorang temannya yang diduga adalah berstatus pacar si anak yang mengemudikan mobil itu kemudian polisi tidak memeriksa langsung, karena dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ketika diperiksa yang masih usia anak, karena keduanya berusia 17 tahun, maka perlu ada pendampingan orang tua. Nah, kan orang tuanya belum ada, maka tidak bisa dilakukan. Yang kedua, polisi lebih mengedepankan adalah bantuan medis bagi kedua korban, sehingga yang satu memang luka memar, tapi yang perempuan itu mengalami patah pada tulang kaki. Nah, ini tentu harus segera mendapatkan pertolongan. Yang ketiga, polisi itu menginformasikan kepada awak media bahwa mereka akan berfokus pada pelanggaran lalu lintasnya, bukan pada kasus misalnya seorang atau salah satu penumpang yang kemudian tidak berbusana. Polisi akan fokus pada pelanggaran lalu lintas hingga terjadi kecelakaan ini. Yang kedua, ya, ini adalah faktor kelalaian orang tua. Meskipun dalam informasi orang tuanya menyampaikan kepada publik bahwa anaknya itu pakai mobil dinas dia, nggak pakai izin, diambil secara diam-diam. Ini walaupun sebenarnya kita nggak masuk akal juga ya. Pertama, di rumah itu kuncinya digeletakin di mana? Berarti kan ada kelalaian. Kalau memang anak-anaknya tidak boleh membawa mobil dinas, karena memang seharusnya begitu, ya. Layaknya mobil dinas plat merah ya nggak boleh dibawa oleh anggota keluarga, apalagi anak di bawah umur. Nah, kalau memang dia kemudian menggeletakkan kunci sembarangan, ya berarti ada kelalaian dong. Nah, kemudian yang kedua adalah ya agak aneh juga sih ya, ketika mobil dinyalakan kan mesinnya bunyi. Kalau dia ada di dalam garasi, pagarnya kan harus dibuka. Masa tidak mendengar suara-suara itu? Sehingga si anak, ini kan Jumat malam ya, anaknya membawa mobil itu. Nah, kok bisa gitu ya seorang anak di bawah umur membawa mobil plat merah dan akhirnya mengalami kecelakaan.
Nah, kalau dalam kasus seperti ini, yang salah orang tuanya, yang harus bertanggung jawab juga orang tuanya. Sebagai seorang ASN, ya sebagai seorang pejabat yang kemudian diberi fasilitas negara berupa mobil dinas, mestinya dia menjaga amanah itu, menjaga barang milik negara, ya, dan mengerti aturan bahwa barang milik negara tidak boleh dipergunakan oleh anggota keluarga yang lain, ya. Namun, ya, kalau di dalam kasus ini kemudian dinyatakan bahwa itu tidak izin sekalipun, ya tetap terjadi kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Dia sudah membahayakan anaknya sendiri. Itu saja sudah tidak melakukan perlindungan terhadap anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini seharusnya menjadi pembelajaran orang tua lain. Tidak hanya ASN yang punya jabatan yang dapat mobil dinas belajar dari kasus ini, tapi seluruh pejabat di negeri ini, ya, baik itu anggota DPR, DPRD gitu ya, menteri atau siapapun, ya memang sebaiknya menggunakan mobil dinas ya hanya untuk keperluan dinas. Artinya tidak diperkenankan ya untuk hal-hal yang sifatnya tadi yang dibawa oleh anaknya untuk pacaran gitu ya dan lain-lain. Ini jelas harusnya sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dan sebagai seorang kasubag ya bagian rumah tangga dan aset, ini si ayahnya harusnya paham tentang prinsip penggunaan kendaraan dinas. Nah, lalu yang berikutnya lagi, apakah sebagai ASN dia bisa diberikan sanksi? Sangat bisa, karena ada peraturan pemerintah yaitu nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri. Nah, kalau kita merujuk pada aturan, itu ada atau terdapat di dalam pasal 3 angka 4 dan 5 dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, di mana di situ disebutkan seorang PNS itu wajib taat, amanah, sadar, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, kata tadi ya amanah, berarti kalau dikasih pinjam mobil ya harus dijaga. Kemudian tanggung jawab, mestinya tidak boleh terjadi tuh sampai anaknya misalnya membawa mobil tanpa dia ketahui, padahal mereka satu rumah gitu. Nah, dengan terpenuhinya unsur-unsur tadi ya, ada dugaan gitu ya pelanggaran dari PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, maka sebenarnya ayah anak ini ya, ASN ini itu sebagai pejabat di lingkungan terkait tadi, maka dia harusnya bisa diproses hukum. Saya mendorong untuk segera dilakukan proses hukum administrasi bagi yang bersangkutan ya, agar ada efek jera dan tidak ditiru oleh ASN atau pejabat ASN lainnya. Ya, tentu mobil dinas bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi digunakan oleh keluarganya untuk kepentingan pribadi seperti tadi ya, misalnya berpergian dengan pacarnya si anak. Nah, tentu sebagai orang tua kita semua wajib mengedukasi anak-anak, wajib memberitahu bahwa kenapa nggak boleh menggunakan mobil dinas, itu harusnya juga diberikan kepada anaknya. Karena anak itu kesalahannya tidak pernah berdiri sendiri, ada faktor lingkungan ya, dan ada evaluasinya. Dia tuh udah kita edukasi atau belum kok sampai dia ini ya menggunakan mobil dinas. Jadi anak boleh salah, bisa salah, dan harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Apalagi kesalahan dia tidak pernah berdiri sendiri. Ada faktor lingkungan, kalau dalam hal ini pengasuhan keluarga dan edukasi keluarga yang mungkin kurang terhadap si anak, sehingga peristiwa yang sebenarnya membahayakan nyawa anak ini sekarang sudah terjadi. Pembelajaran untuk kita semua, semoga video ini bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.